ini bahwa kami dari BKIP Mataram ini dalam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kami mengembangkan suatu aplikasi. Jadi aplikasi ini kan sekarang ini kan eranya lagi era milenial, jadi era milenial. Jadi kita di dalam meningkatkan itu, kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi apalagi dengan saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, jadi kami mengembangkan sistem Sicupang namanya itu, aplikasi layanan cukup mudah dan gampang. Sebenarnya intinya sih itu. Jadi aplikasi ini berbasis Android. Jadi di dalam karantina ini kan, di karantina di BKIPM ini kan banyak sistem, ada aplikasi PPK online, ada CKIB online, ada HASAP online, ada sistem pembayaran secara menggunakan kode billing. Nah ini dengan Sicupang ini semua bisa terkemas dalam satu aplikasi dalam satu HP. Nah satu HP ini tinggal input aja, dan ini berbasis Android. Jadi nanti ada notifikasinya. Jadi pengguna jasa itu seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa pengguna jasa unit pengolahan ikan, dia kapan saatnya dia harus dilakukan surveillance, itu ada notifikasinya. Jadi nanti di HP itu sudah mengingatkan bahwa Anda akan dilakukan surveillance. Surveillance itu salah satu kami menjamin mutu dari manajemen mutunya dari suatu unit pengolahan ikan itu. Apa saja Pak fasilitas yang dilayani di situ di Sicupang itu Pak? Fasilitas yang dilayani di situ sertifikat CKIB, sertifikat HASAP, terus di situ ada PPK online, terus itu ada pembayaran PNBP, itu bisa langsung di dalam satu ini. Dan itu juga untuk hasil ujinya pun juga ada di situ juga. Jadi semua pokoknya dalam genggaman lah. Nah, di sini aplikasi ini yang tadinya kan kalau pengguna jasa seperti yang dari Sumbawa lah, dia kan harus jalan ke Lombok. Nah ini sekarang ini sudah nggak perlu lagi. Nggak perlu datang puluhan kilometer ya? Nggak puluhan kilometer tuh, kalau hitung-hitungan kan Lombok Sumbawa tuh hampir 190-an kilometer ya, itu udah nggak perlu lagi. Jadi pengguna jasa datang itu sudah langsung bawa barang, langsung berangkat. Nah ini kelebihan itu, jadi bisa dan kebetulan ini salah satu inovasi ini ya bisa dibilang malah mewakili NTB ya, karena di kementerian cuma ada dua, jadi kami dari BKIP Mataram dan BKIPM Jambi. Ada ini. Pak, itu semua dalam genggaman ya Pak, termasuk sertifikat mereka juga sudah bisa diterima sendiri, dicetak sendiri Pak ya? Sertifikat itu nanti pas posisi, karena sertifikat itu kan nanti bersamaan dengan barang. Jadi kalau sistemnya orang mengirim barang ini kan dia pas begitu berangkat ke bandara, itu kan bawa barang nih, ya udah barangnya itu nanti kita cek jumlahnya sesuai, udah langsung berjalan dengan sertifikat. Jadi cukup sekali datang aja, datang itu pun datang karena bawa barang, mau dikirim. Iya. Gitu. Pak, ini sudah mulai dikembangkan sejak kapan Pak Wala? Ini sudah hampir 2 tahun ini. 2 tahun. Karena bisa ikut lomba Sinovik yang diselenggarakan oleh Menpan RB ini. Ini karena itu sudah berjalan selama 2 tahun. Bahwa 2 tahun ini masyarakat sudah sudah nyata manfaatnya. Jadi dampaknya itu sudah ada. Jadi walaupun ada di pelosok masyarakat itu, jadi tidak perlu lagi khawatir ya Pak, selama ada jaringan itu. Selama ada jaringan ya. Pak, ini Sicupang ini masuk nominasi dari berapa ribu Pak? Itu kan kemarin yang pertama kali itu kan sekitar 2000-an. Nah, itu terus masuk sekarang itu jadi 1000 sekian. Nah, ini sekarang ini kita sudah masuk karena kita ini dalam kategori replika dari Jessica Imut yang diinikan dari Bandung. Nah, kalau yang Jessica Imut itu dulu berbasis web. Nah, sekarang yang berbasis web, kalau yang sekarang ini kita berbasis Android. Jadi dia pengembangan lebih ini, dan fitur-fiturnya juga lebih lengkap lagi. Pak, karya inovasi ini dilakukan digelar oleh Kementerian apa Pak? Menpan RB. Untuk semua kementerian dan lembaga. Dan lembaga ya.
Ya. Dan jadi dari semua kementerian dan lembaga itu ada 2.000-an karya yang masuk ya Pak ya, Ya. inovasi ya. Ya, terus itu yang lolos uji administrasinya sekitar 1.600-an. 1.600, dari 1.600 itu lagi diseleksi. Ya, jadi 99 sama 15. Nah, kita NTB masuk ke 15 itu. Masuk yang DPD. ke 15. Si Cupang ya. masuk yang 15 Ya, masuk itu, Pak. 15. Semoga nanti masuk di top 5-nya. Pak, dengan masuknya si Cupang ke 15 besar nasional Pak, apa yang menjadi harapan Bapak atau apa yang Bapak ingin sampaikan? Nah, semoga dengan aplikasi ini bisa lebih pengguna jasa lebih mudah lagi, di dalam pelayanan kami kepada pengguna jasa itu tidak merasa susah lagi kan? Berarti sekarang dari rumah sudah bisa langsung, kan sekarang tidak ada pengguna jasa, kayaknya tidak ada pengguna jasa yang tidak menggunakan HP yang Android kan? Jadi tidak ada alasan lagi pengguna jasa itu akan susah mendapatkan akses layanan kami. Terus dengan sekarang berkembangnya sampai rencana mau ada stream estate itu, nah itu kan jauh juga kan di Sumbawa, nanti itu juga akan lebih mudah lagi kami memantaunya. Pak, setelah si Cupang ini diluncurkan, ekspor kita, produk perikanan kita seperti apa? Ekspor kami Pak? meningkat. Apa, Jadi untuk frekuensinya itu dari 2018 itu frekuensi domestik yang keluar itu 19.067 kali tahun 2018 karena kita kan sekitar 2 tahunan. Nah, di tahun 2020 itu 22.869 sekitar 19,94% kenaikannya ya. Terus untuk ekspornya dari 148 menjadi 271 ton. Frekuensinya ya. naiknya 83,11%. Kalau volume Pak ada? Volumenya kalau nilai ekspor nilainya ekspor ada. Nilai ekspornya kalau yang tadinya kan di tahun 2018 karena ini kan pengaruh dampak juga nih COVID ini ya. Dulu kan juga sekitar 20,6 miliar US dollar ya. Ya, miliar rupiah. Menjadi 66,8 M. Jadi naik sekitar 223%. Dari 2018 ke 2020. Kita langsung hitung 2 tahun. Apa saja itu Pak Kepala? Itu ada mutiara, ada lobster banyak juga. Terus benih induk udang faname yang ada di BU itu juga ya. Itu induk udang faname itu kan ekspor di hampir 7 negara ya. Yang KLU ya? Ya, KLU. Termasuk tuna juga Pak Kepala ya? Tuna ini yang agak susah karena tuna itu malah justru ke Bali ya, sebenarnya lewat Bali. Jadi dia hitungannya kalau yang tuna itu ada lagi saya data untuk domestik luarnya yang tuna tadi kebanyakan lewat itu. Oh, dia nggak masuk sini? Masuk sini, Nilainya. cuma kan ekspornya lewat Bali. Oh, cuma nilainya di sini. Nilainya di Bali jadinya. Nah, ini masuk. Nah, tapi kalau di kita hitungnya domestik keluar, Pak. Oh, domestik. Ini domestik, matungnya domestik. Nah, domestik itu ya? malah naiknya cuma 7%. Tapi mungkin tahun 2018 itu 1,3 triliun loh. Domestik. Itu ke Bali semua. Enggak, yang keluar dari NTB. Makanya ke Bali. Terus 2020 itu enggak 1,39 triliun. Makanya itu ke Bali tujuannya. Enggak, ada yang ke Jakarta kemana-mana. Pokoknya itu nilai penjualannya Keluar ya. Domestik ya. Ya. Naiknya 7, itu semua karena si Cupang ini juga Pak, ya? Kontribusi ya Cupang. ada kontribusinya lah. Banyak kontribusinya lah. Walaupun memang si Cupang ini dikembangkan pas dengan masa pandemi COVID ini. Jadi kan kita kan justru lebih ini kan social jadi distancing. ya kita kan nggak perlu ketemu deket-deket. Bahkan kita melakukan inspeksi. Jadi inspeksi itu kan inspeksi dan surveillance itu untuk menjamin mutu produk yang unit pengolahan itu kita nggak perlu datang. Kita menggunakan Zoom. Iya. Jadi kita lihat baknya kayak apa sih, dia tinggal jalan Zoom. Jadi kita fasilitasi gitu. Kita bisa kita kembangkan. Ya. Jadi sangat terasa pas di masa pandemi COVID ini Pak. Sangat terasa. Makanya di saat pandemi COVID ini ekspor komoditi perikanan bahkan yang pengguna jasa itu tetap aja meningkat, konstan, malah datanya malah meningkat di kami. Oke Pak Kepala, terima kasih banyak.
Ya, terima kasih. Pan ini